Jangan lupa like and subscribe channel Gimbal Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di channel Gimbal Kediri. Nah, akhirnya saya bisa upload video lagi ya. Setelah sekian lama saya cuma live streaming aja ya. Mungkin live streamingnya itu kegiatan sehari-hari saya di luar mengurusi kelinci, teman-teman. Nah, kali ini saya akan membagikan pengalaman saya mengenai bagaimana cara saya menyapi anak kelinci ya, teman-teman. Karena banyak di antara peternak-peternak lainnya yang mengeluhkan itu gini, ada yang bertanya, ada juga yang DM, ada juga yang ya lewat media sosial tuh bertanya kayak gini, Mbak, kok kelinci saya yang baru saya sapi itu mati ya, kenapa ya, apa ya penyebabnya? Nah, kali ini saya akan membagikan pengalaman saya mengenai sebab dan faktor tersebut, mengapa kelinci sapian itu rawan sekali mati. Oke teman-teman, nah sebelum saya lanjut ke pembahasan, jangan lupa follow Instagram kami di @gimbal_kediri. Kalian nanti bisa langsung bertanya di DM Instagram kami, atau kalian bisa langsung bertanya di kolom komentar di bawah video kami. Dan jangan lupa di subscribe dulu channel Gimbal Kediri, di like, di share, dan juga nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Gimbal Kediri. Kalian juga bisa komentar di bawah video kami mengenai perkelincian ya, mengenai kehidupan kelinci. Nanti insya Allah akan segera kami jawab. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas satu persatu apa penyebab anak sapian itu mati. Nah, yang pertama kita harus mempertimbangkan usia penyapian. Nah, biasanya standar untuk usia penyapian itu 1,5 bulan ya teman-teman. Nggak boleh kurang, tapi lebih boleh. Nah, ini kalau misalkan di bawah usia 1,5 bulan itu resikonya sangat tinggi ya teman-teman. Karena untuk anak kelinci di bawah usia 1,5 bulan itu masih suka sekali nyusu ke induknya teman-teman. Jadi kita nggak boleh langsung del gitu dipisahkan sama induknya, itu jangan teman-teman, karena itu sangat rawan sekali untuk kelinci yang baru disapi. Nah, meskipun sebenarnya untuk anak kelinci di usia 2 mingguan itu sebenarnya udah mulai makan teman-teman, tapi jangan langsung kejar target ya, biar indukannya itu bisa berkembang biak lagi, itu jangan, karena itu sangat berisiko pada anak kelinci yang sudah ada sebelumnya. Jadi untuk usianya standarnya itu 1,5 bulan untuk proses penyapian. Kalau misalkan mau 2 bulan, mau 2,5 bulan, mau 3 bulan, itu malah nggak apa-apa teman-teman, karena mereka kalau 1,5 bulan itu udah kebiasaan nyusunya itu sedikit berkurang, dan untuk pelatihan makanannya, untuk mengenal makanannya itu dia sudah banyak. Yang kedua adalah teknik penyapian gitu teman-teman. Nah, teknik penyapian di sini yang saya maksudnya seperti itu. Pada usia 1,5 bulan kita mulai pisahkan dengan induknya. Dan yang dipindah itu bukan anaknya, tapi induknya. Karena kan si anak itu udah terbiasa dengan lingkungan kandang yang dia mulai dilahirkan. Nah, jadi biar tidak stres, yang kita pindahkan itu induknya, bukan anaknya. Jadi anaknya biar dibiarkan di situ terlebih dahulu. Itu bisa kalian lakukan proses penyapian atau pemisahan dengan induknya itu pagi boleh, siang boleh, sore boleh. Nah, untuk malam harinya kita kembalikan lagi induknya ke kandang si anak. Biar apa? Biar si anak itu masih merasakan kehangatan ibunya. Kalau misalkan kalau kita langsung del gitu, nanti takutnya si kelinci stres ya teman-teman, karena dia itu masih mencari mana ibuku seperti itu. Jadi itu masih kayak gimana ya, kebiasaan nyusunya itu belum bisa hilang begitu saja. Ini kita lakukan
selama 1 minggu ke depan. Jadi kita harus telaten, kita harus sabar untuk melakukan proses penyapian agar anak kelinci kita itu hidup dengan sehat, ya, biar kita itu bisa merawat kelinci itu dengan baik, seperti itu. Dan yang ketiga adalah teknik pengawasan yang salah. Nah, ini saya itu enggak menyalahkan, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, ini pernah saya alami juga, nggak cuma teman-teman semua ya, saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Jadi setelah melakukan proses penyapian selama 1 minggu itu emang saya masukkan, saya ini gitu kan, saya melalui proses demi proses, tapi saya tidak mengawasi dengan benar. Jadi ya ada beberapa anak kelinci saya itu yang mati. Nah, dari situ saya belajar apa yang salah, apalagi yang harus saya pelajari dari teknik penyapian. Ternyata cara pengawasan saya yang salah. Nah, seperti itu teman-teman. Dan maksud saya, ketika kita melakukan proses pemisahan yang pertama itu, 5 jam pertama tentunya ya, 5 jam pertama itu kita harus awasi apakah anak kelinci yang baru disapi itu makan atau tidak. Nah, itu bisa kita kasihkan rumput, pelet, dan daun-daunan yang masih lembut-lembut kayak gitu kita kasihkan. Nah, kita harus cek juga teman-teman, apakah perutnya itu buncit atau enggak. Dipegang aja enggak apa-apa, jadi enggak usah takut nanti kalau tak pegang stres gini enggak teman-teman. Jadi cara pengawasan yang benar, bukan benar ya, itu menurut versi saya, yaitu harus dipegang perutnya ya, dipegang perutnya apakah buncit atau tidak. Kalau misalkan buncit kan berarti dia makan. Nah, tapi kalau misalkan perutnya kempes atau apa, kalau kita tidak awasi kan nanti dia bisa kembung, terus masuk angin, nggak makan, matilah ya kan. Nah, kalau misalkan ada beberapa kasus yang anak kelinci itu perutnya kempes, biar tidak fatal akibatnya, biar tidak mati, kita ambil yang perutnya kempes itu, kita masukkan lagi ke ibunya, kita satukan lagi ke ibunya biar dia nyusu. Nah, seperti itu. Jadi kalau menurut pengalaman pribadi saya itu enggak semuanya ya teman-teman. Dari 6 itu biasanya cuma 1 atau 2 yang masih kayak gimana ya, intinya itu masih tergantung sama ibunya. Kita harus sabar, lebih sabar lagi menghadapi si anak kelinci yang ini sih, yang nakal lah misalnya seperti itu. Jadi nggak semuanya itu mau makan teman-teman, pasti ada 1 atau 2 kelinci kalian yang tidak mau makan dan masih tergantung pada susu ibunya. Jadi kita harus lebih sabar intinya. Dan selanjutnya nomor berapa tadi? Nomor 4. Nah, nomor 4 ini adalah faktor lingkungan. Nah, yang saya maksudkan faktor lingkungan di sini adalah cuaca yang tidak menentu, kadang panas, kadang hujan. Nah, biasanya kalau di musim penghujan itu kan udara di malam hari itu dingin ya teman-teman. Kalau misalkan kandang kalian ada di luar ya, ada di luar itu usahakan dibuatkan kayak ada tutupan di atas kandangnya itu, terus ditutup sama kain atau kayak terpal atau sejenis kayak banner ya, biar si kelinci anak-anak yang sapian ini merasakan hangat ya, karena kelinci itu emang sejatinya nggak kuat dingin, meskipun ada bulunya tapi dia itu nggak kuat dingin dan gak juga betah juga sama udara yang panas. Dia itu lebih suka udara yang sejuk, sepoi-sepoi seperti itu. Nah, kalau di kandang saya ini kan di dalam ruangan ya teman-teman, jadi untuk laju angin atau hujan itu nggak bisa langsung menerpa kandang, itu enggak, tapi kan masih ada kayak pintu-pintunya gitu. Nah, ini untuk terutama untuk kalian yang punya kandang di luar, usahakan dibuatkan kayak rumah-rumahan atau di atasnya itu ada gentengnya atau apa, terus nanti kandangnya kalian tutupin pakai terpal, pakai banner, bisa pakai kain yang udah nggak dipakai itu bisa. Pokoknya usahakan hangat lah ya, usahakan kandang anak
kelinci yang sapian itu hangat. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Nah, untuk yang kelima, yang terakhir nih ya, adalah pakan. Ya, udah beberapa banyak video saya mengenai pakan ya, mulai dari mulai dari hay, mulai dari rumput-rumputan, daun-daunan, pelet atau ampas atau apa itu. Nah, untuk pakannya kalian itu bisa lihat di playlistnya Gimbal Kediri tentunya, untuk pakan anak kelinci ya. Untuk anak kelinci itu biasanya dikasihkan daun-daunan yang lembut teksturnya, terus juga rumput-rumputannya itu yang teksturnya empuk-empuk seperti itu, dan jangan sampai mengasihkan rumput atau daun yang masih seger, yang masih basah. Atau misalkan kalian cari rumput atau cari daun di pagi hari terus langsung dikasihkan, jangan teman-teman, karena itu dapat mengakibatkan kembung pada anak kelinci. Nah, kalau udah kembung nanti mencret terus mati. Nah, jangan ya. Jadi kalau misalkan kalian nyarinya di pagi hari itu kan masih kayak ada tetesan embun-embun air hujan atau pokoknya tetesan embun kayak gitu, itu bisa kalian lap dulu atau kalian layukan terlebih dahulu baru dikasihkan ke anak kelinci seperti itu. Pada intinya jangan memberikan makanan yang basah ke kelinci. Nah, sekian dulu video dari saya kali ini, semoga bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Kita di sini sama-sama belajar lebih sabar lagi untuk merawat kelinci. Terus belajar, jangan bosan untuk belajar. Intinya seperti itu. Kita lakukan yang terbaik untuk kelinci kita. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe channel Gimbal Kediri. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya selanjutnya. Oke, nantikan live streaming saya selanjutnya. Kira-kira saya akan kemana lagi? Oke, saksikan terus Gimbal Kediri. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation.